Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fada ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa usulih wa furu'ih, thumma ila ruhi wa idna wa idikum wa amwatina wa amwatikum, thumma biniyati syifa al-Ubab az-Zahra al-Jufri anna Allah itisah al-kamila ad-daimah tulul umur fi ta'atillah wa ala man wa salafun as-salihun wa ala man wa sayyidina al-Habib Umar wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sampai pada pembahasan yahrumu 'alal junubi, haram atas orang yang junub, sitatu asya'a, 6 sesuatu. Yang mana 6 ini 4 keharaman bagi orang yang tidak memiliki wudu. Yang pertama as-salatu wa tawafu, salat, tawaf, masul mushafi, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. 4 ini juga merupakan keharaman baik orang yang tidak memiliki wudu, juga orang yang junub. Ditambahi 2 untuk orang yang junub, keharamannya yaitu al-lubthu, tinggal, yaitu awit taraddudu, atau bolak-balik. Kemarin sudah disebutkan bahwasannya yang dikatakan bolak-balik itu masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang sama. Tapi kalau masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang lain, itu dinamakan dengan al-uburu, melewati. Wal mururu, sama. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran dengan tujuan murni untuk membaca Al-Quran, atau membaca Al-Quran dan selain Al-Quran, sama. Ana tujuan Quran sama untuk zikir, padahal dalam keadaan junub tidak boleh. Pokoknya kalau ada tujuan untuk Al-Quran, meskipun dengan tujuan yang lain, tetap tidak diperbolehkan. La in qasada ghairaha wahdahu, tidak jika dia bertujuan selain Al-Quran saja. Tujuan zikir, tidak apa-apa. Tujuan zikir, ana baca Quran, tapi tujuan untuk zikir. Misalnya perempuan tadi itu dalam keadaan hadas besar, dia ini seorang hafidhoh atau seorang perempuan yang penghafal Al-Quran, otomatis tiap hari dia harus ngelalar. Kalau misalnya dia sehari tidak ngelalar, otomatis akan hilang hafalannya. Maka untuk itu dia ngelalar padahal dia dalam keadaan junub, ulangi hafalan. Ketika itu tidak apa-apa kalau tujuan untuk memperkuat hafalan, bukan untuk membaca Al-Quran. Atau misalnya yang rutin untuk membaca Ratibul Haddad, ya emang harus dirutinkan. Kalau tidak rutin itu apa sebabnya kok tidak rutin, kan gitu. Itu di situ ada tawasulnya juga. Ini perempuan ketika itu dalam keadaan hadas besar, ada tawasulnya, ada baca surat Fatihahnya. Niatkan saja untuk zikir, untuk zikir membaca Ratibul Haddad, tidak apa-apa, boleh. Jadi kalau tujuan selain Al-Quran, au atlaqo, atau mutlak, pokoknya ana mau baca Quran, apa tujuannya tidak tahu.
Pokoknya ana baca wassalam. Tujuan Quran apa ndak tahu, mutlak itu ndak apa-apa. Kemudian pelajaran kita sekarang ini wa yahrumu bil haidhi asyratu asya'a, dan haram atas perempuan yang haid. Dan haram bil haidhi dengan haid asyratu asya'a 10 sesuatu. Al makna arti annahu sesungguhnya yahrumu haram bisa babil haidhi karena sebab haid mulabasatu pelaksanaan ahadu asyara asya'a. Di sini disebutkan ada 1 dari 10 sesuatu yang dia laksanakan, salah satu. La haid ini wakal haidhi fima dzukira an nifasu, dan seperti haid di dalam apa-apa yang telah disebutkan juga nifas. Artinya haid sama nifas tidak ada bedanya. Ya. Kalau yang belajar bahasa Arab, haid itu kalau untuk perempuan haidotun tak marbuto atau nifasun. Kalau untuk perempuan nifasatun. Tidak perlu. Kenapa? Karena memang haid dan nifas tidak akan terjadi kecuali kepada seorang perempuan. Makanya tidak perlu diberikan tak marbuto, tujuannya untuk menjadikan perempuan. Tidak ada. Ya. Ini juga bahas sedikit tentang masalah nahwu. Tadi itu ketika magom, marhaban ya nurul aini, bukan ya nurul aini. Ya nurul aini, ya itu jadi mudhof, panggilan, nida, bukan ya nurul aini tapi ya nurul aini. Faham ini? Haid, nifas sama. Ada sebagian dalam kitab-kitab yang lain menyebutkan hadas itu ada 3. Hadas kecil itu yang tidak punya wudhu. Hadas pertengahan, hadas junub. Hadas yang besar, hadasul akbar, itu haid dan nifas. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan ya ndak, haid, nifas, junub sama, tidak ada bedanya. Keharamannya sama. 6 yang pertama yaitu keharaman di dalam 6 yang pertama keharaman di dalam orang yang junub. Apa yang pertama? As-sholatu sholat, wa tawafu tawaf, wa masul mushafi menyentuh Al-Quran, wa hamluhu dan membawa itu Al-Quran, wal lubthu dan tinggal fil masjidi di masjid, termasuk taraddud bolak-balik, wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. 6 ini diharamkan 3-tiganya. 6 ini diharamkan juga kepada si orang yang junub. Itu. Paham ini? Ditambahi sekarang wasaumu puasa, watolaku dan cerai, wal mururu dan melewati. Murur melewati, masuk dari pintu yang satu keluar dari pintu yang lain. Fil masjidi di masjid. Kalau musola tidak ada, tidak apa-apa. Bukan termasuk larangan kalau musola. Tapi melewati di masjid itu haram in khafat, jika perempuan tadi itu takut talwithahu, pengkotoran. Pengkotorannya. Pengkotoran apa? Pengkotorannya itu masjid. Ya. Faham ini? Faham enggak? Hei, kok menang? Ngono ngomong. Si ana wonge apa ndak buyar. Kemudian, nah ini banyak yang keliru. Kalau memang bisa menggunakan pembalut yang sekiranya tidak bisa tercecer itu dari darah headnya, ketika itu boleh untuk melewati bukan tinggal. Kalau tinggal tercecer atau enggak, diem di masjid haram mutlakon.
Yang boleh itu kalau tidak tercecer apabila melewati dari pintu yang satu keluar dari pintu yang lain. Itu. Kemudian yang terakhir, wal istimta'u bima baina surrati war rugbati, dan bersenang-senang dengan apa-apa antara pusar dan lutut. Bersenang-senang artinya suami istri antara pusar dan lutut. Itu. Untuk puasa sudah jelas. Puasa bahkan kalau ada perempuan tadi itu yang mempertahankan puasanya padahal dia dalam keadaan haid, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Misalnya apa? Maghrib jam 5:30 jangan tidur. Jam 5:25 dia ini jam 5 sore, jam 17:25 dia ini terkena haid, tinggal 5 menit, eman sayang dipertahankan. Mempertahankan itu hukumnya adalah haram. Ini perlu dicermati. Kalau tidak mempertahankan, meskipun tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa. Itulah ya. Jadi kalau perempuan itu dalam keadaan puasa, kemudian tengah puasa dia haid, otomatis batal puasanya. Maka ketika itu bukan harus dia makan, bukan harus dia minum. Ndak. Yang ndak boleh itu, yang diharamkan kalau dia mempertahankan. Mempertahankan itu apa? Ndak mau wis. Ndak makan, ndak minum. Nah, kalau sudah seperti itu, harus makan, harus minum. Tapi kalau dia tidak mempertahankan, memang dia ndak makan, ndak minum, tapi dia mengatakan anak ini memang batal puasanya, ndak apa-apa. Berarti makan dan minum untuk batalkan ketika perempuan tengah puasa itu tidak wajib makan dan minum. Yang tidak boleh itu mempertahankan. Man rek, tinggal 5 menit, tinggal 2 menit lagi, haram, tidak boleh. Ya. Ngerti? Manuk kayak ngerti. Nah. Iki manuk di oma saulan pinter ya. Saya di kene karo dangdutan ndak? Iya dangdutan tok mangane ngono. Lan. Paham ini ya? Itu masalah puasa. Kemudian keharaman yang lain bagi orang yang haid tolak. Tolak itu apa sih? Tolak itu lughatan halul ghaidi. Terbukanya satu ikatan. Wa syar'an arti syariat halu aqdin nikahi, terbukanya untuk ikatan nikah bilafdhi tolaki, karena sebab lafaz tolak wa nahwihi atau semisalnya. Jadi tolak itu ada 2. Ada yang jelas, ada yang dikira-kirakan. Kalau jelas tidak butuh niat meskipun guyon. Pokoknya dia sadar kena, jatuh tolak. Ya. Apa yang jelas? Engkau aku cerai, tak pegat. Kita apa ini cerai, pegat, apa lagi kata-kata yang ini? Yang jelas itu tanpa apa? Wahyu. Nggak ada apa, pokoknya gitu. Pokoknya kalimat yang jelas dalam tolak itu yang tidak membutuhkan takwil, yang tidak perlu diarteni lagi. Tapi ada yang kedua namanya kinayah. Jadi gini ya, saya ulangi lagi. Kalau yang jelas tanpa adanya niat, langsung jadi. Guyon-guyon sama si istrinya, kemudian ngomong, "Ngene wis, ayo ya opo lagi kita orang iki wis saiki tolak ae ya, enak tolak ae, guyu-guyu." Jadi itu. Ayo tolak ae ya siji. Ayo tolak ae ya sampai 2 kali, sampai 3 kali. Jadi tolak bain kubro. Paham ini? Kecuali kalau ndak sadar, misalnya apa tidur, mangkel karo bojone tukaran tinggal turu, kemudian ketemu di mimpi, ngamuk tukaran di mimpi, sampai dia ngomong, kon tak tolak dek, tak tolak karo merem, bisa akan ulang nanggok ini yo, tersiksa batinnya. Dan orang laki seperti ini doanya makbul indallah karena dia terdolimi nih ya. Jadi kalau sampean kepingin suaminya sampean makbul doa dolimono. Kalau katanya orang-orang itu dilihat, orang kalau habis nikah itu suaminya dilihat, ini bojone
keramut apa ndak ditelok, fotonya ditelok. Lah setelah nikah itu tetap kuru, ya berarti nandaken apa? Anak tersinggung pasti. Alhamdulillah anak sekarang gemuk ya, alhamdulillah. Terbukanya ikatan nikah itu. Kemudian yang kedua ada yang kinayah. Kinayah itu perumpamaan. Kalau perumpamaan butuh niat. Ya apa misalnya? Wes ngene adik, kon saiki mulai nang wong tuamu. Kamu sekarang pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah ini kinayah. Kalau memang dia niat tolak jadi. Kalau enggak, maksud anak itu biar dia pulang dulu, menyelesaikan urusannya. Kalau selesai kembali lagi. Nah ini enggak jadi. Itu tergantung dari si suami bagaimana dia berniatnya tadi itu. Faham ini? Nah, di sini perlu Anda ingatkan juga. Ada satu pendapat, meskipun pendapat lemah, itu menyatakan bahwasanya tajdidun nikah itu menyebabkan tolak satu. Ini kan biasanya ada untuk melancarkan rezeki tajdid, tidak ada kesunahan sama sekali. Kalau wudhu itu ada tajdid, pembaharuan wudhu itu ada sunnah malahan. Tapi kalau untuk tolak tidak ada syariat yang untuk pernikahan harus sunnahnya itu dengan tajdid, tidak ada tajdid. Faham ini? Bahkan ada pendapat yang lemah mengatakan tajdid itu jatuh tolak satu. Tidak perlu ada apa tajdid. Tidak beb, katanya guru anak itu kalau kepingin rezeki anak lancar, anak tajdid lagi dengan suami anak. Ini guru tidak ngerti VG, tidak perlu diikuti. Faham ya? Ini bukan guru, dukun. Tidak ada, guru itu ngajarkan sesuatu yang menyalahi syariat. Tidak ada semuanya. Gitu loh. Kalau penggantian nama itu disunahkan memang. Kalau namanya tidak bagus, ya kayak sekarang Tuti mau diganti, ya, mau diganti siapa jadi tidak paham aku. Iya. Sunnah kalau. Tapi kalau untuk tolak apa itu untuk tajdid nikah tidak ada. Paham ini ya? Ini beb katanya ini pintunya harus di tengah, kalau di samping nanti tidak bisa rezekinya. Tidak ada hubungannya. Rezeki itu tidak ada hubungannya dengan pintu. Rezeki itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ente taat, Allah memberikan rezeki itu tok paruane. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada siu ini. Oh, itu beb rumahnya tusuk sate. Tidak ada tusuk sate, tusuk apa dah, tusuk jarum, dah ada. Itu cuma sio-sio dari orang-orang yang tidak ngerti syariat. Nggih. Itu masalah tolak, tidak boleh. Cuma keharamannya tolak ini bagi suami, karena munculnya tolak kalau dari istri tidak bisa. Istrinya itu ngambil tasbih, kemudian wiritannya wiritan tolak. Tak tolak. Tidak jadi. Hatta sampai muter tasbih ping 1000. Makanya dikatakan at-tolaku, keharamannya di sini bagi suami, bukan bagi istri. Kalau istri tidak ada keharaman. Faham? Nah, kalau suami itu menjatuhkan tolak ketika istri dalam keadaan haid, itu hukumnya adalah haram bagi suami. Kenapa? Karena memperlambat yang namanya iddah. Iddah itu apa sih? Iddah itu kapan perempuan tadi itu bisa untuk menikah yang kedua kalinya. Untuk baik yang istri suami yang lama atau suami yang kedua. Ya. 3 kali sucian iddahnya itu. Karena kalau haid hitungannya gini. Ditolak waktu haid berarti tidak dihitung. Suci yang pertama haid, suci yang kedua haid, suci yang ke-6. Setelah haid yang ke-7 dari hitungan tolak, baru ini terbebaskan dari iddah 7 kali. Tapi kalau dalam keadaan suci ditolak, enggak. Suci langsung iddah yang pertama haid, suci iddah yang kedua haid, suci haid yang ke-6 langsung dia tadi ini suci dari terbebaskan dari iddahnya. Makanya kalau untuk haid
itu haram suami mentolak karena apa? Memperlambat namanya iddah. Hitungannya apa? Haid suci, haid suci, haid suci, haid yang ketujuh. Baru dia ini terbebaskan dari iddah. Tapi kalau dalam keadaan suci enggak. Suci tolak, haid tolak, haid tolak, haid yang keenam selesai. Terbebaskan dari iddah itu. Ngerti? Ya. Wal mururu dan murur aihwa aluburu melewati, wahwa yaitu melewati ini ad-dukhulu masuk mimbabin dari satu pintu, wal khuruju dan keluar min akhara dari yang lain. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian wal istimta'u bersenang-senang bima baina surra wa rukbah dengan apa-apa antara pusar dan lutut. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Apa bersenang-senang di sini? Huwa istimta, yaitu bersenang-senang, an-nadharu melihat, walamsu menyentuh, bila hail dengan tanpa penutup. Menyentuhnya dengan tanpa penutup, bisyahwatin dengan syahwat alal mu'tamad atas pendapat yang mu'tamad. Jadi yang dimaksud dengan namanya ini bersenang-senang ini bisa berarti dua, an-nadhar, melihat antara pusar dan lutut. Melihat tok enggak boleh. Antara pusar dan lutut. Dalam satu hadis dan menyatakan apa? Yahillu ala ma fawqal izar atau kama qala Nabi. Yaitu apa-apa halal, apa-apa yang di atas dari sarung. Sarung itu menutupi apa? Antara pusar dan lutut. Gitulah. Berarti kalau untuk pusar dan lutut ketika perempuan itu dalam keadaan haid, itu si suami jangankan menyentuh, melihat tak boleh. Melihat tak boleh. Karena apa? Melihat tak boleh, ya jurru ala fi'li, akan menarik orang tadi itu berbuat nanti. Melihat itu menyebabkan orang tadi itu menarik untuk dia melaksanakan. Makanya dalam Islam itu diatur, jangan kamu melihat kepada perempuan yang bukan mahram misalnya. Ya, karena apa? Anak cuma melihat tok, melihat ini menarik kepada orang tadi itu untuk melaksanakan sesuatu. Sama seperti ini. Dan juga walamsu menyentuh. Tapi menyentuh ini bila hailin dengan tanpa penutup, artinya kulit ketemu kulit, itu tidak boleh. Dengan syahwat atas pendapat yang mu'tamad. Berarti pendapat yang lainnya mengatakan meskipun tanpa syahwat tidak boleh. Jadi untuk jaga-jaganya, kalau perempuan itu dalam keadaan haid, si suami kalau ngerti, ya jangan menyentuh, melihat antara pusar dan lutut. Kalau suami belum mengerti, si istri wajib memberitahu, jangan melihat atau menyentuh antara pusar dan lutut. Meskipun untuk menyentuh dengan tanpa hail, kalau dengan tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang tidak apa-apa. Ini dengan syahwat, ini pendapat yang mu'tamad, ada khilaf. Untuk jaga-jaganya ya sudahlah. Dalam keadaan haid jangan menyentuh antara pusar dan lutut. Wassalam, atau melihat jangan. Itu. Karena termasuk dosa besar, ya, seseorang itu yang menjima istrinya dalam keadaan haid, itu dosa besar, tidak boleh, ya. Bahkan menyebabkan anak tadi yang dilahirkan kalau memang jadi anak akan jadi demblok-demblok, merah-merah gitu. Faham ini? Al makna arti annal asya'a sesungguhnya sesuatu allati yang tahrumu haram mula basatu pelaksanaan ahadihima salah satu dari sesuatu ahadiha sesuatu bisa babil haidi karena sebab haid, hiya yaitu asitatu ada 6, allati yang tahrumu haram alal junubi atas orang junub, wa arba'atun dan 4 zaidatun penambahan alaiha atasnya, ahaduha
salah satu dari 4 tadi itu as-saumu puasa, tsaniha yang keduanya al-mururu melewati fil masjidi di masjid, ini tumila talwithuhu jika dimungkinkan pengotoran itu masjid dengan darah, wa hadhihi tsamaniyatu dan ini 8 muharramatun ala datil haid diharamkan atas perempuan yang haid, 8 ini. Sedangkan yang 2 sisanya yaitu at-talaku, tolak, maka fayahrumu haram ala zauji atas suami. Ingkanat mautu'atan jika ada perempuan tadi itu sudah dijima. Kalau si istri itu belum dijima, tidak ada keharaman untuk ditolak meskipun istri tadi itu dalam keadaan haid. Kenapa? Karena belum dijima. Kalau belum dijima, tidak memungkinkan si istri itu akan hamil. Gitulah. Paham ini? Nah ini wa amkana habaluha dan memungkinkan hamilnya itu perempuan. Ini walam tabdullahu malan fi muqabilihi dan tidak diganti dengan untuknya harta di dalam bayaran atas pentolakan, walam takun hamilan minhu dan tidak hamil darinya. Jadi gini, ada yang namanya dalam hukum VG itu untuk suami bayar sejumlah uang kepada istri supaya ditolak. Jadi istrinya. Jadi seperti Ana bilang, istri itu kalau mengucapkan tolak tidak bisa. Ana sudah mengucapkan tolak katanya istrinya kepada suami, tidak bisa. Yang namanya tolak itu pasti jatuhnya dari suami. Cuman kalau misalnya istrinya ngomong, suami, aku tolaken, kalau kamu mau mentolak aku berikan uang 1 juta. Kalau si perempuan yang ngomong seperti itu, maka si suami tadi itu kalau mengucapkan tolak tidak haram bagi suami. Karena apa? Karena permintaan dari istri. Istri ngatakan, kalau memang engkau mau mencerai aku wahai suami, engkau aku berikan uang 1 juta, katanya istri kepada si suami. Nah ketika itu kalau suami mengucapkan tolak meskipun istrinya dalam keadaan haid, tidak haram. Kenapa? Karena permintaan dari istri tadi itu untuk pengucapan tolak. Faham? Warabi'uha yang keempatnya al-istimta'u bersenang-senang bima baina surratiha wa rukbatiha dengan apa-apa antara pusarnya itu perempuan dan lututnya itu perempuan. Bersenang-senang di sini binadharin dengan melihat, aulamsin atau menyentuh, bisyahwatin dengan syahwat, bila hail dengan tanpa penutup. Kalau dengan penutup tidak apa-apa. Fayahrumu maka haram ala zauji aidon, ini haram atas suami juga. Kalau misalnya sampai terjadi gitu ya, ya suami ngomong, iya beb, anak ini digoda-goda terus sama istri anak. Loh, kenapa yang tidak mau? Kan gitu. Kalau suami yang ngerti ya tidak mau. Itu ya. Ini kalau suami bersenang-senang kepada si istrinya. Kalau kebalikannya ya apa? Si istri yang bersenang-senang kepada suami, maka tidak haram asalkan bukan antara pusar dan lutut. Paham ini ya? Wayastamiru dan terus tahrimul madkurati, keharaman yang disebutkan ini ila sampai antagetasila, sampai perempuan tadi itu mandi out tatayammama atau itu perempuan bertayamum. Jadi ini perempuan dalam keadaan haid, haram bersenang-senang antara pusar dan lutut. Suci dari haid tapi belum mandi, sama, tidak boleh. Jadi bukan berarti suci mau selesai, enggak. Mandi, suci, mandi baru halal. Kalau enggak. Karena apa? Kotor. Ya. Islam itu agama yang bersih, ya, bahkan agama yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah sesuatunya, zatnya Allah itu, dan senang kepada keindahan. Makanya perempuan yang haid ini dalam keadaan kotor,
Kotor karena apa? Karena ada darah. Darah itu bekas dari darah, yaitu dari benihnya yang tidak dibuai, yang menempel di dinding rahim, kemudian copot, membusuk. Jadi apa? Darah haid. Loh, dalam keadaan darah haid, berarti perempuan itu dalam keadaan kotor. Artinya jangan digunakan. Itu maknanya. Dan kita tidak seperti Yahudi. Kalau Yahudi itu ketika perempuan dalam keadaan haid tidak boleh tidur bareng, makanannya, piringnya dipisahkan, bahkan jangan satu kamar. Enggak, Islam tidak seperti itu. Benar, perempuan ini dalam keadaan kotor karena dalam keadaan haid. Makanya ketika itu bukan berarti langsung dihinakan. Enggak, tetap dimuliakan, tapi tidak boleh untuk berhubungan karena kotor. Ya. Lah kapan seseorang tidak nuruti Islam kena penyakit? Kena penyakit. Naudzubillah min dzalik. Seperti ana berikan gambaran di sini. Berhubungan melalui bagian belakang haram, tidak boleh. Karena apa? Kotor itu. Itu tempat kotoran, tempat keluarnya kotoran. Meskipun dibersihkan bagian dohir, batinnya masih kotor. Ketika ada hubungan, otomatis ketika itu kemaluan laki-laki masuk, itu buka. Ada baksil yang masuk ke dalam kemaluan laki-laki, sehingga terjadi penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Naudzubillah min dzalik. Paham? Jadi intinya ini Islam mengajarkan untuk supaya bersih, untuk supaya suci. Itu. Makanya dikatakan keharaman bagi perempuan yang haid ini tetap haram sampai perempuan tadi itu mandi. Atau kalau tidak bisa mandi, misalnya tidak ada air atau tengah sakit, dengan tayamum. Illa shauma wa talaq, kecuali puasa dan tolak. Fayuhillani bil inqita, maka halal keduanya dengan terputus. Puasa dan tolak. Jadi tolak, suami mau menjatuhkan tolak dalam keadaan haid, istrinya tidak boleh. Kalau sudah tidak haid meskipun belum mandi, tidak apa-apa, tidak haram. Begitupun puasa, karena puasa ini ibadah yang tidak butuh kesucian. Makanya misalnya ada orang puasa, kemudian dia keluar mani tanpa sengaja dengan mimpi misalnya, tidak batal puasanya. Ada suami istri berhubungan, setelah berhubungan tidur malam itu, bangun jam 6 pagi, bagaimana puasanya? Halal, sah. Karena apa? Loh, ini masih hadas besar, tidak apa-apa. Meskipun dalam keadaan hadas besar. Artinya apa? Ya mandi, lanjutkan puasanya. Itu. Ini juga banyak yang tidak tahu ini. Wa mithluha, dan semisalnya keharaman itu apa? At-thaharatu, bersuci biniyati ta'abbudi, dengan niat untuk ibadah. Allati, yang hiya, niat ibadah itu al-muharramu, keharaman al-hadi asyara, yang ke-11. Jadi misalnya gini, perempuan tadi itu ketika dalam keadaan haid, bukannya tidak boleh untuk keramas. Boleh. Anak ini kotor, rambut anak ini gatel, ya dah mandi. Tapi kalau mandi untuk tujuan ibadah, anak supaya ibadah sama Allah sempurna, haram. Kenapa? Untuk perempuan yang haid tidak bisa ibadah. Makanya kalau mandi dengan tujuan ibadah, tidak bisa. Ya. Fa innaha, maka sesungguhnya tahrumu haram alaiha, atasnya itu perempuan, qablahu aidon, sebelumnya juga, wa tahillu laha ba'dahu, dan halal untuk itu perempuan ba'dahu, setelah haid. Sebelum haid, ketika dalam keadaan haid, tidak boleh mandi dengan tujuan ibadah. Ya, kalau setelah suci dari haid baru mandi gitu. Wa kama yahrumu talaqul haidi, sebagaimana haram tolak haid, perempuan yang haid haram. Yahrumu aidan talaqu ma yumkinu habluha fi tuhri jama'a fi, haram juga tolak kepada istri yang mungkin dia dalam keadaan hamil. Istri anak ini sepertinya hamil, kemudian ditolak, haram. Karena apa? Karena kalau ditolak masa iddahnya lama. Berapa? Sampai kelahirannya. Dia masih baru hamil 2 bulan. Otomatis nunggu sampai kelahiran 9 bulan, 7 bulan dia iddah. Kesian. Paham ini? Jadi kalau perempuan ini
dijima oleh si istri, si suami, dan kemungkinan si istri ini hamil, haram untuk ditolak, tidak boleh. Karena apa? Kalau kemungkinan hamil, kalau jatuh tolak ternyata hamil, iddahnya ini nunggu kelahiran, kan lama malian. Itu ya. Nah, di sini ini ada beberapa masalah ya. Kalau misalnya si istri mengeluarkan mani si suami dengan menggunakan tangannya, boleh, halal, diperbolehkan. Pokoknya kalau suami untuk menggunakan istrinya antara pusar dan lutut tidak diperkenankan. Tapi kalau istrinya yang menyentuh si laki-laki, asalkan menyentuh bukan antara pusat dan lutut si istri disentuhkan kepada suami, enggak. Tapi selain itu, misalnya dengan tangannya si istri mengeluarkan dari si suami, enggak apa-apa, boleh. Faham? Nah, itu ya. Itu insya Allah tentang keharaman sudah selesai. Tentang masalah orang yang tidak punya wudu, perempuan yang dalam keadaan haid, kemudian bagi orang yang hadas besar atau junub. Yang tidak punya wudu ada 4, yang junub keharamannya ada 6, sedangkan perempuan yang haid atau nifas keharamannya ada 10. Allahu a'lam. Setelah